itu. Aku nggak tahu itu musiknya apa. Dan ketika aku nginget-inget ini, aku selalu merinding karena ini jelas banget suaranya. Dan omongannya Lufika tentang Enrico, hati-hati ya, jangan sampai malam di hutan lumut. Nggak bisa, aku malam di hutan lumut. Merasakan ada bisikan-bisikan yang cewek. Jadi gimana caranya? Oh iya? Bener? Diambil semua. Efeknya? Hilang 14 hari. Di track Rangka ini aku di barisan kedua itu hujan deres banget. Bener-bener deres banget, bukan yang rintik-rintik deres. Mungkin Mas Tori bisa bayangin ya betapa terjalnya track Di gunung, hujan deres. Jam? Itu udah sore. Saya selalu tertarik untuk menanyakan jam karena saya ingin memvisualisasikan segelap apa waktu itu, semendung apa waktu itu, sepanas apa, sedingin apa, kayak gitu-gitu sih kok. Itu mungkin masih sore, itu menjelang sore. Mungkin itu udah sekitar jam 3 ya Mas Tor. Dan ketika track itu udah kena air, otomatis kan licin. Apalagi terjal kena air semakin licin kan. Jadi itu udah kayak waterboom gitu. Maksudnya kalau kepleset, dan aku kepleset 3 kali. Kepleset yang pertama itu aku hampir keprosok ke jurang, tapi untung ada pohon yang besar itu, kerilku nyangkut di pohon itu. Jadi aku ya gitu ya. Aku akhirnya nggak sampai benar-benar keprosok. Untung kerilku ini nyantol ke pohon. Aman. Kepleset yang kedua sama ketiga ini aku nabrak temanku. Tapi aman, untung aman. Nah, track Rangka terselesaikan dan tidak ada apa-apa, tapi Beta ini udah mulai ninggal di sini. Ini yang menurutku paling kayal sih. Dalam arti gini, aku naik gunung sama Beta itu udah nggak sekali 2 kali. Berapa kali aku naik sama Beta ini, Beta nggak pernah ninggal. Tapi di Argopuro dia ninggal. Dan yang bawa air dia. Yang bawa air Beta. Aku sama Freddy ini nggak bawa air, cuman bawa Tupperware tanggung itu. Selebihnya yang bawa air Beta. Beta ninggal. Dan ini aku mungkin request note yang ketiga ya. Ini diingat-ingat yang ketiga. Beta ninggal. Ada alasannya ternyata dia ninggal. Oke. Nah, habis dari track Rangka itu mau masuk ke hutan lumut. Ini udah sekitar jam 4:30 lah. Keinget yang tadi dibilang sama teman kamu, hutan lumut. Hutan lumut. Sore sih itu, masih sore sih ya. Aku pikir tuh masih aman banget. Nah, tapi habis dari trek Rangka itu, waktu itu Argopuro benar-benar habis kebakaran gede sih. Jadi banyak pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Ada trek itu yang cukup untuk 1 kaki. Oke. Kanan ini jurang lepas langsung, kiri ini tebing. Bisa memvisualisasikan ya. Kalau kepleset langsung gelundung, langsung terjun bebas ke ke jurang itu. Makanya ini aku benar-benar harus hati-hati. Apalagi itu kan habis hujan, licin. Betul. Cukup untuk 1 kaki. Ada yang harus loncat itu, pijakannya itu akar. Itu licin banget. Aku ngeri banget. Bahkan sampai situ aku udah mulai stres ya. Aku udah mulai stres dan sampai aku waktu itu cuman duduk sambil marah-marah sendiri mukulin tanah. Ya karena aku stres. Kepleset, bayangin samping jurang loh Mas. Yuna aku kepleset mungkin malam ini nggak di sini. Iya. Mungkin kamu nggak bikin buku. Kepleset itu di situ, Freddy itu cuman berdiri aja dan dia liatin aku. Dia juga nggak ngomong apa-apa, dia cuman diem karena mungkin perasaannya dia. Ya wis ben lah, nah emang rasanya mungkin dia lebih ngerteni gitu dan memilih untuk diam. Terus aku dalam hati misuh-misuh itu, tapi ada beberapa hal yang aku sadari akhirnya di situ. Makanya kadang gunung juga mengajarkan beberapa hal menurutku benar banget sih, karena aku ngerasa hujan memang berkah sih untuk beberapa orang yang diuntungkan dengan hujan, petani misalnya. Akhirnya aku menyadari itu dan ya wis nek emang hujan yo iki pilihan sing tak pilih, aku munggah gunung dan siap dengan resikonya. Iya, ya wis akhirnya aku setelah kepleset itu berdiri dan aku mulai jalan. Beberapa langkah setelah aku kepleset ini aku dengar suara musik yang bukan musik sih. Aku rasa bukan gamelan sih. Jadi kayak musik kuno gitu. Aku nggak tahu itu musiknya apa. Dan ketika aku nginget-inget ini, aku selalu merinding karena ini jelas banget suaranya. Suaranya itu cuman gini loh. Deng 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 deng. Jadi musik yang agak-agak
nggak jelas lah ya. Iya betul. Mungkin itu penjelasannya. Iya. Makanya aku bingung memvisual instrumen aja tapi nggak jelas itu apa gitu. Aku ngomong. Itu kamu denger. Aku bingung menjelaskan ini musik apa itu karena ya itu iki opo asline. Karena suaranya cuman kayak gitu, Master. Gamelan yo duduk. Kayak ini, kayak sumpah lu. Iya. Karena ini kayak kamu apa? Karinding. Apa itu? Karinding tuh di Jawa Barat ya? Ya, tahu pakai musik kuno wi. Serius we. Ya itu makanya aku merinding loh. Makanya enggak. Aku tadi merinding banget sih, serius. Kamu tadi bilang itu kayak kamu tahu scoring film nggak? Musik scoring film ketika mau apa gitu. Oh iya. Mau ada pembunuh datang. Iya kan? Iya. Nah waktu itu aku spontan langsung ngomong ke Freddy. Seharusnya kan beberapa Prince. Itu di hutan lumut berarti? Belum masuk hutan lumut. Okay. Belum masuk hutan lumut. Aku ngomong ke Freddy, Mas sampean krungu ra? Mungkin beberapa orang anggap itu nggak boleh ya dibicarakan langsung gitu ya? Di tempat. Beberapa beranggapan seperti itu. Dan aku pun sebenarnya beranggapan seperti itu. Itu diomong kode etik ya. Tapi pada waktu itu mungkin karena aku saking spontannya, saking aku takut dengan musik opo iki tiba-tiba terdengar di ketinggian itu loh, Mas. Arep dolanan musik ning kono sapa ngono lho. Mas sampean krungu ora? Freddy ngomong, "Krungu apa, Mas?" Dia tuh enggak denger apa-apa. Walah ya wis Mas nekno. Aku berusaha menenangkan diri sih waktu itu. Nah, ketika aku habis denger musik itu, Freddy ceritanya nali sepatu. Terus berdiri lagi, jalan beberapa langkah, tiba-tiba Tupperware ini jatuh. Yang dibawa dia botol air yang setengah ini jatuh. Dan ketika jatuh, kok iso jatuh? Sebenarnya kami saling tatapan waktu itu. Kok ceblok, Mas? Iya ya Mas, kok iso ceblok ya? Ya, kan banyak kemungkinan sebuah benda jatuh. Mungkin masih bisa dilogika ya. Ketika ya mungkin waktu nali sepatu, waktu itu botolnya naik ke atas terus jalan tiba-tiba jatuh, masih oke lah ya. Oke, akhirnya perjalanan lanjut dan setelah melewati track yang aku omong bikin aku sampai frustasi itu, di situ aku itu udah masuk 4:30 atau enggak jam 5 ya, setengah 5. Ada beberapa pendaki yang nyalip pakai pakaian pencinta alam Probolinggo. Asumsiku dia tahu dong ini nanti estimasi berapa menit. Karena aku keinget omongannya Lufika, jangan sampai malam. Sedangkan itu udah 4:30. Berarti omongannya Lufika tadi benar-benar buka teknik banget gitu ya? Iya, karena jangan sampai nih malam karena dia yang udah pernah ke Gunung Argopuro dan aku pernah baca beberapa kisah itu ada pengalaman yang cukup di hutan lumut gitu loh. Lanjut. Lufika memperingatkan aku waktu ketemu di Cikasur dan ketika 4:30 itu aku tanya ke orang-orang, Mas hutan lumut ini aku bahkan tanya itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Ke orang-orang yang berbeda. Ke orang yang berbeda-beda nyalipin aku itu. Karena aku nggak bisa jalan cepet waktu itu licin banget dan takut aja kalau kepleset atau karena aku pernah kepleset di Merbabu, makanya aku nggak pengen terulang lagi kepleset sampai ankle. Nah, aku tanya, Mas hutan lumut berapa menit ya ke Taman Hidup? Kalau lari bisa Mas 15 menit, kalau jalan 30 menit. Oke, aku lihat jam waktu itu nutut Mas Yan. Waktu itu masih nutut. Nah, tapi masih cerah ya? Masih itu masih 4:30-an kan. Oke. Waktu ada orang-orang ngomongnya gitu semua, 30 menit lah normalnya. Aku ambil yang paling tidak normal. Aku ambil yang paling lama wes 1 jam. Oke. Cek nutut iki, mungkin sampai Taman Hidupnya malam. Hutan lumut gak ketemu malam. Masuk ke masuk ke hutan lumut itu udah jam 5. Aku kan selalu lihat jam terus. Itu udah jam 5. Langitnya masih cerah sih kalau di gunung jam 5 itu terhitung masih cerah dan ketika masuk hutan lumut mulai masuk ada masuk bener-bener bleng di hutan lumutnya itu langitnya udah langit-langit surup, udah nggak cerah. Tadi yang aku maksud cerah itu waktu mau masuk itu masih cerah. Waktu masuk bleng ke hutan lumutnya itu udah mulai langit-langit surup. Udah mulai nggak terlalu kelihatan. Langit surup. Kondisi hutannya kayak gimana sih hutan lumut? Padat. Dan mungkin pada waktu tapi itu ada tracknya. Ada. Tapi ya yang menariknya Argopuro itu
Argopuro nggak ada. Kalau di gunung-gunung lain mungkin ada ya penunjuk arah jalan yang bener tuh mana, belok kiri, belok kanan. Argopuro nggak ada kayak gitu. Kalau kamu bener di trekmu, ada beberapa pembatas yang itu dari pendaki lah ya. Ada tadi rafia atau bungkus jajan, cuman sebatas kayak gitu. Nah, aku ada trauma juga dengan langit surup di hutan karena aku pernah cerita kan di podcast episode 2 tentang Gunung Lawuku yang aku masuk itu surup. Aku ngalamin lagi di hutan lumut surup. Wis oke lah, wis piye maneh. Itu berarti setelah pendakian di Gunung Lawu ya? Gunung Lawu itu udah 2015. Ini 2019 akhir. Masuk itu udah mulai langit-langit surup. Ketika langit-langit surup, aku flashback ke ceritaku di Gunung Lawu. Mungkin teman-teman kalau belum tahu Gunung Lawu bisa ke season 1 di episode 2 kalau nggak salah. Itu ceritaku di Gunung Lawu, ada trauma yang terjadi di Gunung Argopuro pada waktu itu. Sambil jalan tuh aku selalu lihat jam sampai pada akhirnya aku ketemu malam. Karena 15 menit pertama aku belum sampai karena emang nggak lari. 30 menit aku masih belum sampai juga kok wis jam 6. Udah mulai gelap. Sebelum benar-benar gelap full, aku ambil penerangan. Mas, ini mau lampu ya mas. Akhirnya kami Freddy pakai headlamp, aku pakai flash handphone. Jalanlah kami. Dan itu kan start tadi masuk jam 5. Jam 6 belum sampai. Sejalan. Jam 6 belum sampai ke Taman Hidup. Oke. Berarti masih di area hutan lumut. Betul. Dan omongannya Lufika tentang Enrico, hati-hati ya, jangan sampai malam di hutan lumut. Itu nggak bisa. Aku malam di hutan lumut. Dan yang terjadi di situ adalah orang-orang ngomong normalnya setengah jam kan. 1 jam tuh aku belum sampai. Dan aku nggak tahu masih lama atau enggak, masih jauh apa enggak. Terus pokoknya melaku terus sampai kan aku tadi cerita Argopuro habis kebakaran. Jadi ada pohon yang nggak tumbang sih, gede tapi itu nyerong ke samping gini. Itu aku jadikan patokan. Nek sampai aku lewat delok wit iki neh, fik aku diubeng-ubeng nih. Dan ketahuilah, setelah aku berpikiran seperti itu, kalau sampai aku lihat pohon ini lagi, aku hanya muter-muter di tempat yang sama, itu terjadi. Aku ketemu pohon itu lagi. Wow. Pohonnya emang gede dan miring. Nggak semua pohon kayak gitu. Yang gede hampir tumbang miring itu cuma satu itu. Dan aku 2 kali lewat situ. 2 kali. Nggak tahu 2 kali atau berapa kali ya, karena yang aku note itu karena udah lihat jam kok gak teko-teko. Akhirnya nek sampai aku niteni sama dalam diri sendiri sih, di dalam hati, nek sampai aku lewat wetiki meneh, fik aku dibeng-beng nih. Dan ternyata iya. Aku ketemu pohon itu lagi. Kamu yakin pohonnya itu? Yakin, karena maksudnya itu ada beberapa pohon yang mungkin bentuknya sama, maksudnya apalagi habis kebakaran kan, mungkin yang mau hampir roboh itu ada beberapa pohon yang mungkin mirip-mirip. Enggak, kalau itu bisa aku pastikan enggak, karena itu benar-benar gede. Gedenya itu gede yang enggak gede seperti pohon-pohon lainnya. Gede banget dan itu ndoyong ke samping gini. Fik aku kelihat itu lagi 2 kali. Sebelumnya aku nggak tahu ya lihat itu, karena bisa tak titeni kayak gitu. Aku ketemu lagi. Itu posisi kamu berdua aja ya? Dan udah malam. Makanya Lufika tadi ngenut kayak gitu, ternyata seperti itu. Ada hal-hal yang emang gue aja sampai bengi nih hutan lumut. Ternyata aku sampai malam. Nah, aku lihat udah mulai setengah 7. Ternyata belum sampai juga dan pikiran semakin kacau. Gila, setengah 7 belum sampai juga? Belum serius belum. Setengah 7 belum sampai dan aku pikiran mulai kacau. Aku lihat tuh di sisi kanan ini ada kayak lampu-lampu. Aku pikir itu taman hidup, lampu-lampu pendaki. Ternyata aku tuh nggak tahu itu lampu-lampu apa. Karena ternyata taman hidup itu di sisi kiri. Setelah aku sampai taman hidup. Nah, tapi sebelum aku sampai taman hidup, tadi kan aku cerita di puncak Rengganis, aku ketemu ibu-ibu yang trip nyewa porter. Aku ketemu lagi di hutan lumut. Dan ini aku nggak ada pikiran apa ya waktu di lokasi, tapi ketika ada audien yang tanya itu, dia ngomong ke aku, loh ibu-ibu metu tekan diko. Tapi itu bener wujudnya ibu-ibu yang aku temuin di puncak Rengganis waktu itu, yang dari Bogor itu. Nah, normalnya orang ketika naik gunung udah nyewa porter dan itu rombongan, porter tidak mungkin meninggalkan pesertanya sendirian. Betul. Nah, itu ibunya, Mas, aku bareng ya. Oh iya Bu, tapi mohon maaf ya, aku mohon maaf Bu,
Tapi saya jalannya pelan-pelan karena celana saya sudah sobek dan kaki agak sakit, makanya saya jalannya pelan-pelan. Nggak apa Mas, tapi saya bareng ya. Oh iya Bu, ya aku seneng aja karena waktu itu ada tambahan orang lah ya pada waktu itu. Dan kamu nggak berpikir macam-macam? Enggak, karena kenal pikirku ya. Udah sempat ngobrol di Puncak Rengganis. Itu orang Bogor. Aku nggak tanya apa, wis kami jalan saja dan percaya apa nggak percaya, ya itu udah mulai jam 7. Jam sekitar 10 menit atau 15 menit setelah ketemu ibu-ibu ini aku udah sampai Taman Hidup. Jadi total aku jalan di hutan lumut yang seharusnya normal di 30 menit, aku sampai 2 jam lebih sedikit. Dan ibu-ibu itu ada something kah? Ketika aku sampai ke Taman Hidup, aku udah nggak karena euforia ya ketemu banyak orang. Ibu-ibu ini aku udah nggak teknik lah kasarnya. Aku udah nggak memedulikan dia mau dia kemana. Pokoknya udah ketemu teman-teman aku udah seneng banget, aku udah lega. Dan yang menjadi something di situ adalah yaitu tadi yang namanya udah nyewa porter terus naik gunung rombongan, apalagi rombongan orang-orang tua, nggak mungkin dong logikanya itu ditinggal sama rombongannya. Tapi tiba-tiba dia ketika ada orang yang nanya gitu, lah ibu emang tuh tekan di kok. Oh iya ya. Jadi ya, aku sama ingatanku soalnya waktu ada itu. Guide gitu ya. Kan nggak mungkin harusnya ditinggal, tapi tiba-tiba dia muncul dan munculnya dari belakangmu gitu. Kayak dari semak-semak apa dari gimana ya? Aku lupa ya. Serius aku lupa. Makanya aku agak lamat-lamat yang inget-inget ini karena dari ini semak-semak. Keluarnya dari mana atau mungkin habis nggak tahan kencing atau gimana? Aku juga nggak tahu ya. Itu tiba-tiba dia muncul dengan langsung ngomong, "Mas, saya bareng ya." Langsung ngomong kayak gitu. Ada keanehan nggak waktu ketemu? Aku cuma diem, beliau juga diem, Freddy apalagi dia pendiam jugaan. Jadi nggak ada interaksi yang kami lakukan. Oke lah, akhirnya sampai ke Taman Hidup dan ada satu yang kelewat. Jadi setelah tadi aku cerita ada lampu-lampu di sisi kanan itu, aku tetap jalan dan selang beberapa menit setelah jalan itu ada suara orang ketawa. Tapi cowok, kayak orang guyon ngakak gitu loh. Karena pikiranku udah kacau, aku tanya ke Freddy, "Mas, sampean krungu wong guyu ra?" Freddy nggak denger. Aku tok yang denger dari musik yang denger cuman aku. Waktu orang-orang interaksi ini cuman aku yang denger. Freddy nggak denger, padahal itu suaranya jelas banget orang cowok dua guyon ngobrol ngakak. Freddy nggak denger. Oke lah, kembali ke Taman Hidup. Aku seneng banget ketemu sama teman-teman dan di Taman Hidup itu malam terakhir. Jadi dan itu kan di danau, Taman Hidup danau sih Mas Tor. Nah, di situ itu di Taman Hidup itu ketemu teman-teman dan aku waktu itu marah sih ke Beta, sempat marah ke Beta. Karena ninggal. Beta waktu itu penjelasannya cuman dingin. Dia ngomong adem kok, aku gak kuat nek mandek. Ternyata enggak. Waktu aku turun aku tanyain sekali lagi, ternyata dia baru mau cerita alasannya. Nanti aja. Waktu udah di base camp. Waktu di Taman Hidup ini cerita sama teman-teman dan teman-teman itu dari 9 orang ini dengan musik yang deng. Itu yang nggak denger cuma 2. Si Beta ini sama yang namanya teman-teman manggilnya Microboy sih. 2 orang dari Banyuwangi. 2 orang ini nggak denger suara itu. 7 orang lainnya denger. Semua denger. Ada yang denger berarti selain kamu kan? Yang nggak denger bahkan cuma 2. Setelah tak inget-inget lagi, ya ini mungkin tergantung kepercayaan ya. 2 orang ini nggak mengalami hal-hal apapun karena mereka berdua ini sholatnya nggak putus, Mas Tor. Dan aku jujur waktu itu di Gunung Argopuro emang nggak sholat sih. Waktu gitu. Dan 2 orang yang nggak mengalami apa-apa ini, dia nggak pernah dengar suara-suara, nggak pernah dengar penampakan dan lain sebagainya. Aman. 7 orang lainnya dengar semua karena 7 ini emang nggak sholat dan yang sholat beribadah 2 orang ini. Itu cerita-cerita banyak kejadian-kejadian yang juga dialami teman-teman. Salah satunya 3 orang yang di depan itu temanku 3 rombongan itu dia kayak nyepelek nih guyoni Argopuro. Argopuro ngene Melayu isoi. Setelah mereka bertiga lari seperti itu, mereka ini dipanggil dengan 3 suara yang berbeda cewek. Ada yang ada yang
Satunya aku lupa. Wow. Itu setelah mereka ngomong gitu dan lari di Argopuro, nggak jalan. Dia waktu turun tuh lari. Habis ngece kayak gitu langsung dipanggil. Di session yang pertama Kamis malam saya sering banget mengutarakan ke teman-teman yang nonton bahwa saya selalu sangat terganggu oleh suara daripada visual. Nggak tahu kenapa, karena visual ya udah visual gitu. Maksudnya ya oke lah serem gitu. Tapi ketika ada suara yang kita dengar, kadang kita tuh memvisualisasikan si suara ini tuh bahkan bisa lebih ngeri dari apa yang kita lihat gitu, atau apa yang sebenarnya ada gitu. Karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Sesimpel bayangin itu di tengah hutan. Cewek tiba-tiba manggil kayak gitu. Ayolah men. Oke, lanjut. Jadi di taman hidup itu yes kami sharing-sharing dan emang nggak ada apa-apa. Dan setelah aku akhirnya turun menuju base camp Bremi, waktu aku turun, singkat cerita aku turun ini nggak ada kejadian apa-apa. Dan kan aku seneng tuh waktu di gunung itu ketemu warga lokal, warga daerah. Nah di situ aku nyempetin diri buat ngobrol sama salah seorang yang aku temuin di lepas batas vegetasi hutan Bremi. Ada bapak-bapak lah di situ, ojek. Aku di situ dulu rokokan, santai-santai. Sorry, ini posisinya berarti kamu udah turun. Tapi belum sampai base camp. Oh. Lepas batas vegetasi hutannya Bremi. Kiri kanan kamu masih hutan, bukan? Masih tapi hutan. Ada warga sekitar. Oke. Udah turun, singkat cerita waktu turun ini emang nggak ada kejadian apa-apa, emang hujan aja sih waktu itu. Dan waktu aku ketemu bapak ini, teman-teman yang di depan itu udah jalan duluan. Aku menyempatkan Freddy juga jalan duluan. Aku sama Beta ini menyempatkan diri ngobrol sama bapak ini. Ngobrol lah kami dan ketika ngobrol ini aku ceritain lah semua pengalamanku sama teman-teman ini, termasuk yang aku ceritain mulai perkenalan dari perasaan aku kenal Dewi Rengganis, aku mimpi aku di puncak mengalami kejadian yang kayak gitu. Bapak-bapak di sini cuman balik tanya. Makanya tadi aku sampaikan juga tentang Gunung Salak sama Gunung Argopuro, Dewi Rengganis yang diusir dari kerajaan itu, yang cerita bapaknya ini. Bapaknya itu cerita kayak gitu. Terus waktu sampai di ceritaku yang Pak, saya mengalami perasaan nyaman dan sebelumnya sempat mimpi menyelesaikan Argopuro. Terus aku di batas vegetasi waktu berangkat dari situ Bondo itu merasakan kok kenal dan lain sebagainya. Bapak ojek ini ngomong dan dia menjelaskan karena dia tahu itu dia porter sebenarnya. Selain dia ngojek dia porter. Nah, dia ngomong, "Mas, dulu tuh pernah ada," dia balik cerita, "Mas, dulu tuh pernah ada orang situ Bondo ya seusia Mas gitu. Dia tuh niatnya ziarah tapi ke makamnya Dewi Rengganis itu, ziarah. Dan ketika dia ziarah itu muncul 3 mustika, Mas Tor. Kamu tahu mustika? Barang anti kerajaan. Dari makam. Ini nggak tahu ya aku juga. Ini memang sulit diterima logika. Tapi tiba-tiba itu ada mustika 3. Tapi berhubung dia orang awam, dia nggak ambil mustika itu. Dia waktu pulang cerita ke guru spiritualnya. Guru spiritualnya ini singkat cerita naik ke Argopuro pengen membuktikan itu, dan bener entah gimana caranya. Oh ya? Bener? Diambil semua. Efeknya? Hilang 14 hari. Yang cerita bapak-bapak porter orang asli Bremi ini sih, sorry. Kalau akhirnya ada 3 mustika yang muncul dari makam, terus efeknya adalah hilang 14 hari, apa dong tujuannya dimunculkan mustika itu? Nah, menurut bapak-bapak ini yang menjadi menarik, pesan moral yang ingin disampaikan di situ adalah bapak ini ngomong kayak gini ke aku. Inggih ngoten niku lho Mas, ya seperti itu lho Mas, manusia serakah. Kita dikasih 3, diambil semua. Harusnya kalau diambil 1 mungkin nggak kenapa-kenapa, tapi semuanya diambil. Maksudnya ya kita bisa mungkin berbagi, jangan serakah. Ada mbok ambil semua, kamu ambil semua. Hilang 14 hari tapi balik karena mungkin sakti ya. Itu kan guru spiritualnya si anak ini. Maksudnya kiai lah pada waktu itu, karena kan setauku orang-orang situ Bondo juga
keterkaitan sama dunia pesantren itu kan kuat, atau mungkin punya guru atau gimana, aku juga kurang tahu. Bapak itu cerita kayak gitu sih. Hilang 14 hari tapi untung dia bisa balik, gurunya itu. Nah, bahwa ini cuman ngomong ya gitu loh Mas, manusia itu Mas seharusnya nggak usah serakah. Terus aku tak tegaskan sekali lagi lah, kalau saya yang kenal sama Dewi dan lain sebagainya itu gimana tuh Pak kok itu bisa terjadi? Mas pernah ke Gunung Salak? Aku tanyain gitu. Nggak pernah Pak, saya gunung-gunung di Jawa Barat saya belum pernah. Ya mungkin Mas mengalami itu ada keterikatan dari nenek moyang. Atau mungkin kalau teman-teman percaya, mungkin Mas Tori adalah orang yang percaya reinkarnasi, mungkin konspirasi, reinkarnasi, sering mengikuti. Bisa saja itu terjadi di aku. Mungkin aku yang dulu atau mungkin nenek moyangku pernah ada hubungan. Karena keterikatannya sebegitunya sampai di puncak. Weng yakin weng ngalihkan ini dengan diperingatkan melalui lagu loh. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi, ketika aku mau meninggalkan puncak. Itu sih pengalamanku di Gunung Argopuro selama 5 hari 4 malam, dan ini tidak bisa aku lupakan karena ini cukup ngeri pengalaman ini. Mungkin penampakan atau lain sebagainya secara fisik emang nggak ada. Tapi yang jadi aku ngeri adalah aku bisa dikatakan hampir hilang. Karena yang tadi dibilang teman-temannya Andriko, bisa jadi Andriko ini ada di dimensi lain gitu ya, karena si teman-temannya dipanggilin udah nggak jawab, udah nggak denger apa-apa, padahal dia ditinggal sendiri gitu di puncak kayak gitu-gitu. Ya bener sih Master, makanya bahkan hampir tersesat. Yang normalnya hutan lumut hanya 30 menit, aku sampai 2 jam lebih sedikit. Dan waktu akhirnya selesai ngobrol sama bapak-bapak ini, yang mungkin aku menjadi penutup dalam ceritaku ini adalah Beta ninggal. Sebelumnya yang nggak pernah ninggal, tiba-tiba ninggal. Ya, akhirnya dia cerita di bawah. Aku tanya, kenapa? Nyapa to Bet, jujur Bet. Kowe munggah mbek aku wis gak pisan pindho lho. Kowe munggah mbek aku bolak-balik, tapi kowe gak pernah lho ninggal. Waktu iki kok kowe ninggal nyapa? Katanya Beta itu merasakan ada bisikan-bisikan yang melaku cewek. Jadi mau nggak mau Beta tetap jalan. Dirasakan Beta seperti itu. Beta dengar suara itu, dang melaku, kayak disurung itu loh, dang melaku. Jadi Beta disuruh jalan terus. Makanya ya aku cukup menerima cerita Beta ini karena di beberapa gunung ketika aku mendaki sama Beta, kami selalu bareng. Gak pernah saling ninggal. Tapi di Argopuro Beta ninggal. Dan yang katanya kedinginan, mungkin Beta masih belum berani cerita ya, karena waktu itu masih di gunung. Ketika udah di base camp, udah ketemu penduduk dan lain sebagainya, dia jujur kalau ternyata selama pendakian turun itu Beta meninggalkan aku jalan duluan, itu alasannya itu ada bisikan yang menyuruh dia untuk ndang melaku. Oke, itu sih teman-teman. Wow. Dan balik lagi ke banyak cerita-cerita yang sempat kita dengar ya teman-teman. Banyak tempat-tempat yang ya berpotensi untuk bisa menghadirkan banyak kejanggalan ya. Rumah sakit, makam, rumah kosong, apapun itu, dan salah satunya gunung ya. Dan itu yang dirasakan Andriko dan dialami di 2019 ya, di 2019. Betul. Di Gunung Argopuro yang akhirnya tersampaikan di session 2 ini, betul. Yang sekaligus juga membuka edisi terbaru dari Kamis Malam untuk session kali ini. Sebentar, aku mungkin juga mau permohonan maaf ya ke teman-teman kalau aku cerita ini tadi mungkin terkesan ceritanya terlalu, mungkin teman-teman menganggap itu terlalu berlebihan, itu terlalu lebih, tapi itu sebenarnya tak rasakan. Dan aku mohon maaf kalau cerita yang aku sampaikan ini terkesan berantakan, karena jujur ini aku sendiri yang merasakan. Ketika aku harus mengingat-ingat kejadian itu, ada perasaan yang ngeri, makanya cukup menguras energi. Dan jujur aku capek sih sebenarnya cerita ini, karena aku mengingat itu menguras energi. Aku harus mengingat setiap detail dan lain sebagainya, itu benar-benar menguras energi banget, capek. Ya makanya aku minta maaf di ceritaku kali ini, aku terkesan berantakan. Tapi semoga kalian nangkep benang merah apa yang aku ceritakan. Terima kasih Andriko sudah membuka session 2 ini dengan mantap sekali ya, cerita di Gunung Argopuro yang di session pertama belum sempat tersampaikan, dan akhirnya di session 2 ini akhirnya tersampaikan. Dan buat teman-teman juga, terima kasih banyak sudah mengikuti kita lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita Kamis Malam. Dan saya tidak lupa untuk berterima kasih
untuk para sponsor-sponsor Tentu kita. saja. Yang pasti Medion AE yang sudah akhirnya mau berkolaborasi sama kita, yang nantinya akan mewarnai Kamis Malam di episode-episode berikutnya. Akan seperti apa nanti Kamis Malam, apakah ada yang request kemarin katanya akan ada penelusuran langsung di tempat. Itu nanti akan kita kaji lagi. Insya Allah lah ya. Insya Allah mungkin akan ada pembahasan-pembahasan lain. Dan tentunya akan ada orang-orang baru di Kamis Malam season 2. Dan mungkin, nanti akan kita segera perkenalkan teman-teman. Mungkin kalian nggak cuma lihat aku sama Mas Tori yang jadi host, akan ada teman-teman lain yang turut menyemarakkan Kamis Malam season 2. Betul, dan mungkin udah sempat lihat juga teasernya kemarin, ada beberapa sosok-sosok yang nantinya akan mewarnai Kamis Malam untuk session terbaru ini. Dan pastinya terima kasih sekali lagi LMS Equipment udah mendukung support alat-alatnya juga, keyframe, Medion AE pasti. Dan sekali lagi screen ini kita sediakan untuk teman-teman yang pengen UMKM mungkin boleh. Sini atau masih kosong. Sini masih kosong. Product placement bisa banget. Bisa banget ya. Pokoknya mungkin bisa dimanfaatkan media baru Kamis Malam, di mana teman-teman juga bisa banget mengirimkan ceritanya di DM Instagram Kamis Malam, atau bisa juga di DM-nya Medion AE. Nanti pastinya karena kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari Medion AE juga. Jadi jangan pendam cerita-cerita kamu, dan jangan cuma ceritakan kisah-kisah mistis ataupun aneh kamu di tongkrongan aja, ceritakan di sini Kamis Malam. Oke? Lanjut saya. Serius? Lanjut. Oke. Itu dia. Saya nggak tahu kenapa Enrico tiba-tiba ya, Enrico sudah meninggalkan kita. Dan ya, sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode berikutnya. Jangan dulu terlelap, karena akan selalu ada yang menemanimu dalam gelap. Ciao.